Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya guys ya. Mohon maaf saya sudah lama tidak membuat video, tapi saya ini ya guys ya, saya memiliki keinginan dan kayak semacam azam atau niat gitulah untuk konsisten membuat video edukasi di YouTube ini teman-teman. Karena apa ya, saya melihat masih banyak teman-teman yang kesulitan dalam trading dan juga saya pengen membantu lah seperti itu ya guys ya. Dan apa ya, jika kalian kesulitan dalam trading, ini saya langsung ngoceh aja ya guys. Kalau kalian mau skip, silahkan di skip ke part selanjutnya nanti. Saya di sini akan memberikan semacam SOP dan strategi lah guys ya, yang bisa kalian gunakan. Tapi sebelumnya saya pengen ngoceh dulu lah ya, untuk bahan motivasi bagi kalian semua. Barangkali siapa tahu nanti bisa membantu. Jadi gini guys, kalau kalian chat atau cek di chat GPT misalnya ya, kalian tanyakan persentase kesuksesan dalam industri trading guys. Itu mungkin tidak lebih dari 10% ya guys ya. Jadi mungkin hanya 5% atau mungkin ya tidak sampai 5% atau bahkan 2% ya. Ya katakan ya 10% lah. 10% keberhasilan dalam industri trading. Bayangkan guys, misalnya ada 100 orang yang trading, itu hanya kemungkinan 10 orang yang berhasil guys. Sisanya kemana ya? Sisanya gagal guys. Bahkan ini tidak sampai 10% karena dalam beberapa riset itu hanya sekitar 2-5% guys. Bayangkan. Jadi betapa sulitnya trading gitu guys. Dari 100 orang yang berhasil itu cuma 2-5, ya maksimal 10 lah. Tapi kalau menurut riset terbaru kan tidak sampai 10. Itu membuktikan betapa sulitnya trading. Tapi apakah karena sulit terus kita berputus asa? Nah, kalau menurut saya sih tidak ya guys ya. Kenapa ya? Karena semua bisnis itu susah. Karena saya juga sudah mencoba sendiri. Nanti kalian coba sendiri juga ya guys ya. Kalian coba tanyakan juga di ChatGPT presentase keberhasilan dari industri lainnya guys, misalnya industri bisnis baju atau bisnis restoran atau bisnis ekspor impor atau apapun lah, bisnis apapun itu juga memang presentase keberhasilannya itu rendah guys. Kalau saya cek itu ya sekitar 15-20%. Memang tidak serendah industri trading ya guys ya, karena trading ini memang dia itu permainan psikologi guys. Dia itu akan menunjukkan sifat asli kita gitu loh. Yang aslinya kita itu mungkin serakah, pengen cepet kaya, pengen instan, terus ya pokoknya sifat-sifat nafsu kemanusiaan itu akan keluar semua gitu di trading ini guys. Jadi apa ya, itulah yang membuat sulit gitu. Kalau bisnis lainnya mungkin tidak sampai ke situ ya guys ya, ke greedy, masalah takut ini atau serakah itu tidak lah guys. Ya saya nggak tahu ya, tapi dulu saya pernah bisnis juga. Kalau bisnis itu asalkan kita ulet gitu guys, kita nggak gampang menyerah, itu insya Allah kita berhasil guys. Tapi kalau dalam trading ini kita tidak cukup hanya ulet terus nggak gampang menyerah, itu nggak cukup ya guys ya. Kita harus menjaga mental, menjaga psikologis supaya nggak serakah, nggak ini, nggak itu. Apalagi modalnya itu juga harus dijaga. Ya memang sekarang sudah banyak prop firm ya guys ya. Jadi modal 1 juta pun kita bahkan bisa mengelola akun hingga 10.000 dolar gitu. Ya itu cukup mempermudah dan itu yang selalu saya rekomendasikan juga untuk para teman-teman yang pemula ya guys ya. Tapi dalam tanda kutip, jika kita tidak memiliki modal apapun guys, itu kita nggak bisa trading gitu. Ya kalau dibandingkan dengan bisnis lainnya sebenarnya sama-sama juga gitu guys. Bisnis lain yang tanpa modal itu apa gitu, hampir nggak ada gitu guys. Bahkan ketika katakan biasanya yang tanpa modal itu misalkan affiliate TikTok atau affiliate Shopee, itu sebenarnya dalam tanda kutip kita perlu modal loh guys. Kita perlu HP untuk rekaman video kontennya, kita perlu internet untuk uploadnya gitu loh. Jadi yang benar-benar zero modal itu nggak ada sebenarnya guys. Tapi memang trading ini lebih beresiko seperti itu ya guys ya. Dan di sini nggak usah banyak cincang-cincong, di sini langsung saja saya akan memberikan strateginya. Strateginya ini untuk orang yang sudah paling nggak tahu dengan BBMA ya guys ya. Dan ini tidak ribet kok. Kalian tidak perlu memahami multi time frame. Kalau kalian tahu multi time frame ini lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak juga tidak masalah. Karena sebenarnya guys dalam tanda kutip ya, di sini akan saya kasih garis dulu. Oke. Di sini saya kasih untuk orang yang sudah paham multi time frame, saya kasih MTF ya, multi time frame. Dan di sini saya kasih 1 time frame guys. Oke.
Nah, di sini adalah ada pro kontranya, guys. Mungkin di orang yang sudah paham multi time frame, dia itu mungkin akan lebih cermat dalam menganalisa, guys, karena dia sudah tahu tren di atasnya. Nah, yang satu time frame doang, yang pahamnya cuma satu time frame, ya untuk bapak-bapak yang sudah mungkin sudah agak berumur, jadi agak kesulitan memahami yang multi time frame, mungkin di satu time frame ini akan kurang cermat gitu, guys. Tapi ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Orang yang memiliki satu time frame, memiliki kemampuan hanya di satu time frame, dia itu tidak banyak pertimbangan, guys. Dia ketika melihat satu setup, dia tuh langsung entry-entry aja gitu. Dan itu bagus. Itu sangat bagus, guys. Karena semakin banyak pertimbangan, kita itu kadang semakin bingung gitu, guys. Ini di sini kok setupnya buy, tapi time frame atasnya kok sell. Nah, itu kan kita tambah bingung gitu, guys. Nah, orang yang hanya fokus ke satu time frame, dia nggak akan bingung, guys. Oh, sell, ya udah sell aja gitu. Nanti SL, ya udah SL aja gitu, guys. Jadi SL itu kan adalah suatu keniscayaan ya, guys ya. Jangan hanya karena satu SL kalian pindah ke metode lainnya. Saya tidak membela BBMA ya, guys ya, karena saya itu apa ya? Saya sering mengatakan gitu loh, guys, bahwa saya tujuannya ini bukan untuk apa ya, mengajarkan BBMA. Maksudnya saya bukan apa ya, bukan sales BBMA gitu loh, guys. Saya itu ingin secara apa ya, benar-benar ikhlas pengen kalian itu sukses juga di trading gitu, guys. Nah, makanya saya selalu sarankan untuk fokus ke satu strategi. Kalau kalian apa ya, namanya nyamannya itu pakai support resisten misalnya atau supply demand, itu pakai aja itu, guys, dan itu gampang gitu support resisten. Pokoknya kalau kalian konsisten dengan satu strategi dan kalian bener-bener master di situ, bener-bener paham, itu kalian akan sukses, guys, beneran, guys. Kadang yang membuat kita lama berkembang dalam trading ini karena kalian itu berusaha mencari indikator atau metode atau apapun yang itu tuh 100% win rate-nya, atau kalian mencari yang 80% win rate-nya, itu nggak akan pernah ada, guys. Nggak akan pernah ada ya, kecuali yang average down ya, yang selalu saya, bukan selalu, yang sering saya bicarakan, yang ketika turun buy, tapi itu perlu modal yang sangat banyak ya, guys ya. Karena kalau modalnya cuma di bawah $4.000 katakan, itu kalian profitnya masih sangat tipis sekali, guys, karena itu average down itu perlu kapital yang sangat tinggi. Nah, kalau metode yang pada umumnya yang dipakai oleh para traders itu nggak ada, guys, yang langsung bisa memberikan 80% aja win rate-nya, itu hampir nggak mungkin, guys. Sangat sulit lah ya, saya belum pernah tahu. Dan kalau kalian punya metode yang 80% win rate-nya, harusnya kalian sudah kaya raya, guys. Tapi bang, saya modalnya dikit, jadi win rate-nya 80%, tapi profitnya dikit. Lah, kalian bisa pakai prop firm gitu, guys. Kalian modal 1 juta, kalian dikasih akun $10.000 gitu. Kalian tinggal meresiko, kalau memang win rate-nya itu 80%, dalam satu trading kalian bisa langsung meresikokan 2%, guys. 2% ini $200. $200. Dan kalau kalian 1/2, sekali TP itu $400, guys. Kalau win rate-nya 80%, kalian pasti akan cepat profit, cepat melewati challenge-nya, cepat bisa WD, nanti tinggal beli saja akun yang $100.000. Langsung kaya raya. Cepet gitu loh. Nah, tapi ya memang nggak semudah itu. Kadang kita sudah dikasih metode yang baku pun, itu kita itu kadang masih rewel gitu, guys. Setelah kena SL itu masih rewel, masih nggak mau konsisten dengan metodenya. Jadi ya susah gitu, guys. Oke, langsung aja kita ke apa SOP-nya, dan saya mohon maaf juga ya, guys, karena saya banyak cincang-cincong lah. Saya mohon maaf. Ntar minum dulu, guys. Alhamdulillah. Oke. Di sini saya sebenarnya ini sudah pernah saya bahas, guys, tapi saya bahas ulang. Siapa tahu nanti ada yang masih belum konsisten lah. Di sini saya langsung saja, ada 4 rule yang harus kita penuhi ya, guys ya. Yang pertama di sini adalah satu pair. Oke, satu pair. Yang kedua ini adalah satu time frame. Yang ketiga ini adalah satu setup. Yang keempat ini adalah satu ukuran lot. Oke. Ini jangan diganti-ganti, guys. Jangan diganti-ganti. Kenapa? Karena kalau diganti-ganti, kalian itu nggak akan bisa konsisten, guys. Kecuali kalau kalian sudah punya feeling ya. Kalian mungkin buat teman-teman yang sudah join di grup Signal saya yang gratis itu, saya mengatakan gratis ya, guys ya. Itu karena memang tidak ada uang yang masuk ke saya gitu, guys. Itu modal 30 itu untuk kalian trading sendiri gitu. Jadi kalian cukup daftar di HFM, kemudian deposit $30.
dan kalian bisa masuk grup. Nah, kalau di grup itu sinyal yang saya berikan itu memang berdasarkan feeling saya guys ya. Dan memang ada SL-nya, tapi secara garis besar kalian juga bisa lihat hasilnya di tab komunitas di channel saya ini. Itu dalam overall, dalam 1 minggu atau bahkan dalam 1 hari, itu jarang sekali minus guys ya. Seingat saya cuma ada 1 hari yang minus, itu pun cuma 20 pips gitu ya kalau kita hitung. Dan secara seminggu dalam akhir minggu di hari Jumat itu, alhamdulillah sementara ini seringnya itu profit dan itu ratusan pips, bahkan kemarin sampai 900 pips, hampir 1000 pips gitu. Jadi lumayan ya guys ya, dan itu pun nggak harus kita ambil semuanya gitu guys. Mungkin kalian mengambil 100 pips per minggu itu sudah sangat bagus sekali ya guys ya. Nah, kalau di situ saya memang tidak menggunakan strategi yang konsisten seperti ini. Kenapa? Karena memang saya pakainya feeling. Dan dulu saya sudah pernah tawarkan di grup itu guys. Guys, ini kalian mau signal yang pakai feeling saya sendiri atau mau pakai yang kita menggunakan SOP yang tetap gitu, yang baku gitu. Dan teman-teman memilih untuk menggunakan feeling. Ya udah saya pakai feeling saja. Dan ya alhamdulillah cukup baik lah hasilnya. Dan feeling itu dulu memang saya juga konsisten dulu guys. Karena kalau kalian belum konsisten, belum matang dalam BBMA, belum tahu seluk-beluknya lah. Kayak misalnya, saya tuh ketika melihat chart itu ya guys ya, saya tuh dalam tanda kutip udah tahu guys, ini tuh akan turun atau akan naik itu udah tahu gitu guys. Ya walaupun tidak selalu benar ya guys ya, karena kita nggak bisa memprediksi market yang 100%. Tapi secara analisa itu saya biasanya udah paham, oh ini akan turun gitu. Nah, kenapa kadang masih ada SL? Karena itu penghitungan ini guys, penghitungan untuk jarak SL-nya. Jadi biasanya itu ini kayaknya akan turun sih hari ini, tapi SL-nya itu kadang terlalu tipis guys. Jadi kadang terjilat terus kemudian turun lagi. Nah, itu didapatkan dengan pengalaman ya guys ya. Udah nanti kebanyakan cincang-cincang kelamaan videonya. Satu pair ya, ini bebas kalian milih apa saja, satu time frame, satu setup, satu lot. Oke, satu ukuran lot. Di sini saya akan mencontohkan supaya enak. Satu pair di sini saya fokus ke XAU ya guys ya, XAU USD. Oke, satu time frame saya contohkan di H1 saja. Oke, kalian kan pengen sering banyak entry kan. Kalau saya pakai H4 nanti jarang entry kan. Ya udah H1 saja. Kenapa nggak pakai M16, M5? Nggak usah. Udah nggak usah pakai time frame kecil-kecil guys. Stres kalian nanti. Maksudnya dalam pikiran tuh nggak tenang guys. Udah H1 udah nurut aja udah. Satu setup di sini saya kasih re-entry. Ya, hanya re-entry, nggak boleh masuk di ekstrim, nggak boleh masuk di MHV, nggak boleh masuk di lainnya. Pokok cukup di re-entry H1. Satu ukuran lot di sini saya contohkan 0,1. Oke, jadi ini dipegang guys, dipegang. Jangan sampai ini guys, jangan sampai dilanggar. Oke ya, ini sudah ya. Sekarang kalau sudah ini, saya akan membahas tentang cara untuk SL dan TP-nya. Ini di screenshot ya guys ya tadi. Nanti kalian screenshot atau kalian hafalkan lah, easy banget ya. Nah, di sini saya akan untuk SL yang pertama. SL-nya itu adalah ketika ada CSAK berlawanan. Ini basic dalam BBMA ya guys ya, karena misalkan kalian masuk di re-entry buy itu kan SL-nya ketika ada CSAK sell gitu guys. Nah, kalau kalian masuk di re-entry sell ya kalian SL-nya itu ketika ada nanti CSAK buy. Nah, untuk TP, oke. Untuk TP ini adalah top atau low BB. Jika re-entry buy ya berarti top BB, jika re-entry sell itu berarti low BB. Tapi nanti kalau sudah sampai top BB dan dia mampu membuat momentum, kalian bisa hold setengah guys. Misalnya kalian tadi entry 0,1 kan, sudah sampai TP aja setengah 0,05. 0,05-nya sisanya itu di set BEP untuk lanjut kenaikan. Itu jika di top atau low BB-nya ada momentum. Oke, paham ya guys ya? Nah, di sini oh ya ada satu lagi yang kurang guys yang belum saya sampaikan, yaitu cara masuknya itu adalah ini guys. Kalian menunggu, oke? Menunggu candlestick yang masuk ke area re-entry guys. Ini nggak usah saya terus ya guys ya, nanti malah bingung, kalian hafalkan saja lah. Ini ya, kita menunggu candlestick yang masuk ke area re-entry pertama kali dan itu close. Jadi kita menunggu candlestick yang masuk ke area re-entry pertama kali dan close. Kita langsung entry di situ. Oke? Dan kalian jangan sampai ada yang belum paham terkait basic dari candlestick close dan open-nya ya guys ya. Saya ulang dikit aja. Di sini kalau candle hijau seperti ini, close-nya di mana guys? Close-nya di atas. Oke, kalau ada candle merah seperti ini, close-nya di mana? Close-nya di bawah. Ini jangan sampai ada yang belum paham ya guys ya, karena fatal sekali itu. Oke.
Di sini saya akan langsung contohkan untuk cara menggunakannya guys ya. Ini sangat gampang sekali dan di sini sangat banyak sekali contohnya guys. Kalian mau contoh yang manapun di sini ada gitu loh. Nah, misalnya di sini saya kasih contoh yang easy banget ya guys ya. Dan ini tadi sebenarnya kenapa saya geser ke sini di depan tadi sebenarnya juga udah banyak gitu ya contohnya, tapi ya udah gitu. Saya pakai yang ini saja gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada momentum ya. Kalau ada momentum kita akan menunggu re-entry. Re-entry-nya di mana? Re-entry-nya itu adalah di area MA5, MA10 low ya guys ya, di area sini. Di area sini. Nah, kalian bisa lihat candle mana yang pertama kali masuk ke area re-entry guys. Di sini sudah jelas ya guys ya, yaitu candle yang ini. Nah, candle yang ini memang ini belum menyentuh ya guys ya, belum menyentuh di area sini, belum menyentuh, jadi tidak kita anggap re-entry. Yang kita anggap re-entry adalah candle ini. Jadi ketika ada candle yang masuk ke area re-entry di area sini, kita akan menunggu candle tersebut close. Oke, setelah candlenya close, kita akan entry. Close-nya di mana guys? Close-nya di area sini. Oke, close-nya di area sini. Ya udah, kita akan entry sell buy di sini, kita akan entry di sini sebanyak 0,1. Ingat ini jangan diubah-ubah, kita harus tetap. Nggak harus 0,1 guys, kalian pakai 0,5 atau 0, berapa itu sudah cukup. Oke teman-teman. Nah kemudian setelah kita entry di sini, ternyata harganya turun dulu sampai ke sini, terus naik lagi. Oke, paham ya guys ya? Jadi ketika turun, ketika floating di sini, kita tidak akan close. Kenapa? Karena kita hanya close apabila terjadi CSAK berlawanan. CSAK sell itu di mana? Di sini guys. Jadi ini adalah candlestick yang close-nya di sini, close melewati mid PB dan juga melewati semua MA5, MA10. Itu baru kita close. Akan tetapi ingat tadi kita TP-nya di mana? TP-nya di top BB. Kalau ini adalah untuk CSAK untuk re-entry buy. Jadi kita akan entry buy di sini, kemudian harganya floating turun, kita akan tahan. Oke, jadi kalian tinggal ngeceknya 1 jam sekali gitu guys. Setiap 1 jam kalian coba cek apakah SL, apakah TP gitu. Oke, jadi kalian menunggu candlestick close. Nah, ternyata dia naik sampai ke area sini. Oke, dan di sini sudah sampai areanya di top BB, kalian bisa close. Ataupun ini masih naik lagi, kalian bisa close di sini. Ataupun kalau kalian nggak mau close dan setelahnya ini ada candlestick yang sudah tidak mampu menembus top BB, berarti kan dia akan turun karena ini terjadi MAV. Kalian bisa close saja di area sini. Kalau telat guys. Tapi saya biasanya akan close di area sini sih. Di area top BB sini udah jelas dia nggak mampu menembus, ya udah kita close saja. Kok ternyata nanti misalnya dia masih naik lagi, udah di close, bang saya rugi dong, harusnya tadi bisa profit. Guys, pemikiran kayak gitu tuh harus dibuang keras-keras guys. Ya, itu namanya serakah, nggak boleh kayak gitu. Oke ya, oke, paham ya guys ya? Paham nggak? Jadi kalian udah TP berapa piece? Kita coba hitung dikit aja ya. Coba hitung dikit aja. Ini di area 3358, ini di mungkin ya 3365 lah guys ya. Itu sudah sekitar 70 pips. Itu sangat tinggi guys. Kalau kalian enternya 0,1, kalian udah dapat 70 dolar. 70 dolar udah 1 juta lebih guys, hanya dalam 1 jam. Itu kan sangat lumayan banget gitu guys. Ya, dan bang, uang saya nggak cukup kalau entry 0,1. Guys, pakai prop firm. Pakai prop firm kalian bisa enter 1 lot gitu. Modalnya banyak. Maksudnya modal 1 juta pun bisa beli akun yang besar gitu. Ya memang ada resikonya dan kalian kalau belum paham bisa cek playlistnya lah, playlist prop firm kayak gitu ya. Dan juga kalian bisa join grup lah guys kalau pengen konsultasi langsung dengan saya atau nanya-nanya ke saya atau nanti ikut join grup di Signal saya seperti itu. Nah, di sini saya akan kasih ilmu lagi guys. Ketika dia sudah naik, kemudian dia masuk ke area re-entry lagi, apakah kalian entry? Jawabannya big no ya guys ya. Jangan sampai entry di area sini. Walaupun nanti jika entry di sini katakan candlenya naik, ya udah bukan rezekinya guys. Kenapa kita tidak boleh entry di sini? Karena ini sudah second round. Ini sudah re-entry yang kedua. Kenapa re-entry yang kedua? Karena kalau kalian perhatikan, setelah momentum di area sini, dia sudah masuk ke re-entry di sini. Dan ini adalah re-entry yang pertama kali, makanya dia naik. Nah, ketika dia sudah naik, tidak mampu menembus top BB, dia turun untuk membentuk re-entry yang kedua. Nah, ketika re-entry kedua ini sudah tidak aman, guys. Tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena ya ini sudah second thought, sudah re-entry yang kedua, makanya dia turun lagi. Oke? Nah, kemudian di sini akan saya kasih contoh yang SL. SL aja, guys. Jadi ya santai aja, kita nggak perlu multi time frame, SL aja gitu loh. Di sini ada CSAK sell. Oke, setelah itu dia membentuk re-entry di area sini. Ingat, candle pertama yang re-entry itu di area mana, guys? Candle pertama yang masuk area re-entry adalah candle yang ini. Close-nya di mana? Close-nya di sini. Berarti kita sell di sini. Nah, setelah sell, kita udah turun sampai sini.
Nah, di sini ini turun sekitar 20 pip, kalian bisa set BEP atau kalau enggak ya udah kita tunggu aja. Dia harusnya akan menuju tujuannya yaitu ke area low BB. Kenapa ini tidak sampai low BB? Nah, itu biasanya karena CSAK di sini tidak valid, guys. Itu kita memvalidkannya menggunakan multi time frame. Tapi di sini karena kita hanya fokus ke satu time frame, ya udah berarti di sini kita kena SL. Kenapa kena SL? Karena kita akan entry sell di sini, kemudian setelahnya ada CSAK buy di area sini. Ya udah berarti kita kena SL di sini. Ya. Jadi di sini dari 3358 sampai 3363 lah guys ya. Jadi sekitar 50 pips. Jadi tadi kita TP 70 pips, sekarang kita SL berapa guys? 50 pips. Jadi masih ada profitnya. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba lihat lagi. Nah, di sini ada lagi guys. Oke. Di sini kalau kalian perhatikan, di sini ada momentum ya, ada momentum walaupun ini momentumnya tidak terlalu cantik ya, tapi ya anggap aja momentum lah. Setelah itu kita di sini ada candle mana guys yang masuk ke area entry pertama kali, yaitu candle di sini. Oke. Nah, di sini kita entry buy. Jadi kita akan entry buy di sini guys. Kita akan entry buy di sini dan candle turun terus dan akhirnya membuat CSAK sell di area sini guys. Berarti kita kena SL dan ini SL-nya cukup jauh ya. Kita kena SL dari 3361 sampai 3351. Kita kena SL 100 pips. Jadi kita minus 100 pip. Yang tadi sisanya profit 20 pip, kita minus 100 pip di sini. Ya udah nggak apa-apa gitu guys. SL aja gitu loh. Kadang kita itu SL 2 kali berturut-turut menggunakan satu metode, kita tuh langsung putus asa, pengen ganti metode lainnya. Nah, itu nanti yang akan membuat kalian itu nggak konsisten guys. Nggak konsisten kalian nanti guys. Oke? Udah, pokoknya konsisten saja ya. Nah, di sini saya tunjukkan lagi guys. Saya tunjukkan lagi ya. Setelah tadi kita kena SL 2 kali berturut-turut, SL pertama 50 pip, SL kedua itu 100 pip. Di sini kalian lihat kita ada dikasih re-entry lagi karena di sini ada momentum. Ya kan? Terus kemudian ada candlestick yang ini masuk ke area re-entry pertama kali di area sini. Berarti kita akan sell di candle close-nya di area sini. Kita akan sell di sini. Nah, di sini set W selama belum ada CSAK buy kita belum close. Kita TP-nya di mana? TP-nya di low BB. Dan ketika di low BB ini membuat momentum, saya tadi bilang di sini di TP setengahnya saja, setengahnya bisa kita hold. Dan di sini turun banget, guys. Ya, kita akan coba lihat turun sampai mana dia, guys. Tuh. Tuh, guys. Bahkan sampai sekarang dia masih turun gitu, guys. Ingat tadi kita entry di area sini ya, guys ya. Di area sini. Dan sampai sekarang tuh masih turun sampai ke area sini, guys. Sampai ke area bawah sini. Ini kalau kalian perhatikan dari 3358 sampai 3334 ya hampir 200 pips guys. Maksud saya gimana? Maksud saya jika baru kena SL sekali itu jangan putus asa gitu guys. Dan di sini kalau kalian perhatikan di bawah itu kita dikasih entry lagi. Ingat kita hanya fokus ke H1 ya guys ya. Di sini kalau kalian perhatikan di sini ada momentum, di sini ada re-entry masuk ke area re-entry. Ininya di mana? Close-nya di area sini. Ya udah kita di area sini kita sell. TP-nya di mana? TP-nya di area low BB di sini. Ingat walaupun ini tidak menyentuh low BB tapi dia sudah di areanya ya guys ya. Dan ini sudah jalan lumayan banyak guys. Ini dari 3338 sampai 3333 lah ya, sekitar 50 pip itu kalian bisa set BEP guys. Atau ya kalau kena SL aja berarti SL-nya di sini. Tapi kalau kayak gini saya udah TP sih guys di bawah sini. Ya walaupun tidak benar-benar, karena kadang kita itu jangan perfeksionis gitu guys. Ini kalau belum sampai low BB jangan. Nah enggak, ini sebenarnya sudah sampai ke area low BB guys. Walaupun memang enggak benar-benar sampai, tapi udah sampai ke areanya lagi guys. Udah sejajar di support yang sampingnya ini. Oke, dan di situ kalian bisa cari lagi guys. Di sini contohnya ya. Contohnya di sini membuat CSAK buy. Di sini ini adalah candle pertama yang masuk ke area re-entry ya. Jadi kalian buy di sini, naik ke sini ke area top BB, ya udah kalian TP. Ini udah lumayan guys. 3340 sampai 3340 60 pips. Ya, jangan di hold lama-lama. Ya udah TP aja TP. Ketika di sini nggak mampu menembus, turun lagi membuat re-entry lagi. Apakah kalian entry? Kalian tidak boleh entry. Kenapa tidak boleh entry? Karena ini adalah second touch. Sentuhan yang kedua kali. Jadi big no untuk entry. Saya harap kalian semua paham ya guys ya. Kalau belum paham kalian bisa feel free buat nanya saja ke saya di Telegram, dan memang saya slow respon kadang ya guys ya, karena saya mengutamakan teman-teman yang sudah join ke grup, dan joinnya itu nggak bayar kok guys, itu buat modal kalian sendiri dan hanya $30, dan itu bukan masuk ke saya gitu guys, saya nggak menariki uang kalian gitu loh, kecuali kalian masuk grup harus bayar ke saya, nah transfer ke saya, nah itu nggak gratis berarti, tapi kan ini uangnya itu ya buat kalian sendiri, bukan buat saya, seperti itu ya teman-teman. Oke, dan saya nggak memaksa gitu. Kalau memang belum tertarik ya monggo, kalian bisa tetap mendapatkan edukasi gratis dari saya di YouTube ini. Oke, terima kasih teman-teman. Akhirul kalam, saya doakan kalian semua sehat selalu dan sukses selalu ya guys ya tradingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.